Welcome, selamat datang kembali dalam pemuritan hari ini. Kali ini saya masih akan melanjutkan seri pemuritan dari minggu sebelumnya. Kalau Anda perhatikan di episode yang sebelumnya, saya sudah membagikan kepada saudara tentang how the mighty falls. Bagaimana orang hebat bisa jatuh. Terus kemudian minggu lalu saya juga bagikan kepada saudara how not to fall. Bagaimana supaya kita tidak jatuh. Kita harus bisa menjaga diri kita sedemikian rupa supaya kita nggak perlu mengalami kejatuhan. Tapi yang ketiga, kali ini saya ingin bagikan kepada saudara yang tidak kalah spesialnya dan bahkan ini yang dibutuhkan oleh banyak orang, dibutuhkan oleh kita semua, yaitu how the fallen can be restored. Bagaimana ketika jatuh kita bisa dipulihkan. Kenapa saya ngomong ini topik yang sangat kita butuhkan? Karena Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang pernah jatuh. Jadi kalau saudara dan saya jatuh, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ketika kita jatuh, kita bisa dipulihkan kembali. Kita bisa bangkit kembali dan mengalami pemulihan yang luar biasa. Kali ini saya akan bagikan kepada saudara 3 kunci ketika kita jatuh, bagaimana supaya kita bisa dipulihkan kembali. Ada di 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, merendahkan diri. Oke. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahku. Dan yang ketiga, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Buat Anda yang saat ini sedang mengalami kejatuhan, saya percaya firman Tuhan ini buat saudara, pemulihan pasti terjadi. Kehidupanmu dipulihkan, pernikahan, keluargamu dipulihkan, masa depanmu dipulihkan, bahkan kehidupan rohani, pelayanan saudara juga dipulihkan. Setiap aspek hidup saudara dipulihkan. Ada bangkit kembali. Oke, nah mari kita pelajari satu persatu petunjuk Tuhan, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kejatuhan. Nomor 1, yaitu merendahkan diri. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda sedang jatuh di dalam dosa, ambillah posisi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, jadi jangan mengeraskan hati. Sudah jatuh, apalagi jangan sampai meninggikan diri. Ya, nggak perlu harus membela-bela diri. Ya, dan jangan malah menyalah-nyalahkan orang lain. Ini akan mengakibatkan kita sudah jatuh, malah kejatuhannya semakin menyakitkan, semakin menghancurkan. Kenapa? Karena waktu kita bersikap yang salah seperti itu buat Tuhan, itu menunjukkan bahwa nggak ada penyesalan dari pihak kita. Coba Anda lihat Raja Saul. Waktu itu dia juga mengalami kejatuhan. Dia berbuat salah. Dia melanggar petunjuknya Nabi Samuel dan dia mendahului Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Bukan cuma itu saja, ketika dia berperang, terus kemudian dia menang, dapat rampasan, ada petunjuknya juga supaya semua rampasan yang itu harus dibasmi semua. Akan tetapi ternyata Saul tidak nurut. Saul malah menyisihkan yang baik-baik dia simpan untuk dirinya sendiri. Nah, ini satu kesalahan. Ini sebuah dosa. Sayangnya ketika Raja Saul ditegur oleh Nabi Samuel, sudah salah Raja Saulnya waktu terima teguran, bukannya bertobat, bukannya menyesal, bukannya merendahkan diri,
Dia malah marah. Dia malah mengancam balik Nabi Samuel. Ya, akibatnya apa? Anda bisa melihat sendiri. Bukan hanya Nabi Samuel yang jengkel, tapi kali ini Tuhan yang gusar, Tuhan yang marah, dan seketika itu juga diputuskan bahwa urapan Tuhan ditarik dari Raja Saul, perkenanan Tuhan diambil dari Raja Saul, dan Tuhan putuskan bahwa jabatan raja dipotong dari Saul. Dan akhir dari hidup Saul mengenaskan. Kenapa? Karena waktu dia jatuh, bukannya merendahkan diri, dia malah mengeraskan diri. Dia malah mengancam-ngancam orang lain. Dia malah menyala-nyalakan orang lain. Dia malah meninggikan orang lain. Akibatnya kejatuhannya fatal sekali dan sangat mengerikan dan sangat menyedihkan sekali. Hari ini saya ingin ajak saudara, kalau saudara mengalami kejatuhan, belajar rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan dengan penuh penyesalan dan minta ampun serta mohon belas kasihan Tuhan. Anda jangan pernah lupa bahwa Tuhan kita itu pengasih dan penyayang. Dia itu murah hati dan penuh belas kasihan. Kalau kita salah dan dia mungkin marah, tapi kemudian ada penyesalan, kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, itu akan menarik belas kasihan Tuhan datang dalam hidup kita. Itu yang akan menyentuh dan melunakkan hati Tuhan. Sehingga ada pengampunan dari Tuhan. Dan kalau ada pengampunan dari Tuhan, saya mau ngomong begini sama saudara, itu modal terpenting untuk kita bisa mengalami pemulihan. Sekalipun kita sudah berbuat salah, tapi kalau kita kemudian sudah berdamai sungguh-sungguh sama Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat itu bisa mengangkat kita kembali, bisa memulihkan kita, dan bahkan bisa memberkati kita kembali. Coba Anda lihat, bukankah itu yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia sempat berbuat salah, dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Bahkan dia mengatur supaya suaminya Batsheba ini juga mati di medan tempur. Jadi secara kesalahan ini lebih parah dari kesalahannya Raja Saul. Tapi yang luar biasa dari Daud ini adalah ketika dia jatuh dalam dosa, kemudian dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, hebatnya sekalipun Daud seorang raja, dia tidak tersinggung. Dia tidak merasa kayak siapa kamu berani menegur aku seorang raja. No. Ketika Daud ditegur, dia langsung sadar, dia langsung merendahkan diri, dia langsung mohon pengampunan sama Tuhan. Dan itu sikap hati yang kayak gitu, itu menyentuh hati Tuhan. Dan karena hati Tuhan tersentuh, ada pengampunan, terus kemudian terjadi pemulihan. Bahkan setelah itu Daud diangkat kembali dan diberkati lebih dan lebih lagi. Saya mau ngomong sama saudara bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita semua punya salah, kita semua pasti pernah mengalami kejatuhan. Tapi doa saya buat saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah, seluruh pelayan Tuhan yang saya kasihi, kalau saudara sempat berbuat salah, ambil keputusan merendahkan diri. Jangan sudah salah, masih mengeraskan diri, masih menegarkan diri, ya masih menyala-nyalakan orang lain. No. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia yang akan meninggikan engkau pada waktunya. Mungkin butuh waktu. Tapi kalau kita tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita kembali. Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Jadi itu yang pertama. Rahasia bagaimana ketika kita jatuh, kita bisa dipulihkan. Yang kedua, rahasianya adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini petunjuk Tuhan dari ayat yang kita baca tadi. Artinya, waktu kita mengalami kejatuhan, ya, kita justru perlu mendekat kepada Tuhan melalui doa dan mencari wajah Tuhan. Jangan sampai ketika kita jatuh dalam dosa, kita malah semakin menjauhkan diri, semakin lari dari Tuhan. Artinya
kasih karunia akan terpotong dari hidup kita, dan karena kita jauh dari Tuhan, nggak ada pemulihan yang bisa terjadi. Malah kebinasaan. Itu yang dialami oleh Yudas Iskariot. Yudas ini sudah berbuat salah. Kita tahu Yudas ini yang mengkhianati Yesus, sehingga Tuhan Yesus ditangkap sampai akhirnya disalibkan dan mati. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan kita itu penuh kasih dan sayang. Dia itu maha pengampun. Kalau Yudas mau benar-benar bertobat, minta ampun dan mendekat kepada Tuhan, saya percaya pasti ada pengampunan. Saya percaya pasti ada pemulihan. Sayangnya ketika Yudas sudah jatuh dalam dosa, dia mendengarkan intimidasi iblis yang ngomong, gara-gara kamu Yesus disalibkan, gara-gara kamu Yesus mati, kamu tidak layak diampuni, kamu tidak layak untuk dipulihkan, kamu mati saja, kamu bunuh diri saja. Dan itu intimidasi iblis yang saya yakin terus terngiang-ngiang di benaknya Yudas Iskariot. Sampai di satu titik dia salah langkah. Dia bukannya datang dan mendekat sama Tuhan, dia malah menjauh dari Tuhan. Dia malah ambil keputusan yang fatal sekali untuk mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya Yudas gantung diri, Yudas bunuh diri, dan dia binasa. Saya mau ngomong sama saudara bahwa waktu kita salah dan kita menjauhkan diri dari Tuhan, ya malah lebih fatal. Dampaknya akan lebih menghancurkan hidup kita sendiri. Saudara, saya ajak kita semua belajar seperti anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu yang terhilang ini juga berbuat salah terhadap bapaknya. Dia sudah menghambur-hamburkan kekayaan bapaknya. Dia sudah hidup dalam dosa, berbuat gila, berbuat yang gak karu-karuan, sampai akhirnya dia jatuh miskin. Dia mengalami kejatuhan yang sangat menyedihkan sekali. Sampai akhirnya dia ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia mau makan aja gak bisa, mau makan ampas babi saja, tapi dilarang oleh majikannya. Tapi yang luar biasa, di titik terendah dalam hidupnya itu dia teringat untuk kembali kepada bapaknya. Dia sudah jauh sekali dari bapaknya, tapi dia mau kembali kepada bapaknya. Dan dia ambil keputusan untuk balik sebagai hamba, karena dia ngerti dia nggak layak. Tapi hebatnya dalam kisah yang diceritakan Tuhan Yesus itu, ketika bapaknya ngelihat anak itu dari kejauhan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jangan lupa, bapakmu di surga penuh belas kasihan. Dan bapak itu berlari mendapatkan anak bungsunya itu, kemudian mencium dia, memeluk dia, terus kemudian memberikan cincin yang baru, jubah yang baru, dan kemudian mengadakan pesta yang besar karena katanya anakku yang hilang sekarang ku dapatkan kembali, anakku yang mati sekarang hidup kembali. Saya mau ngomong sama saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar dalam hati Bapa di surga selain daripada kalau kita anak-anaknya yang sudah jatuh, kita ambil keputusan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa. Hari ini saya ajak saudara, jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Saya ajak saudara, ayo kembali mendekat kepada kasih karunia Tuhan. Kembali mendekat kepada Roh Kudus. Kembali mendekat kepada Tuhan. Saya percaya ada belas kasihan, ada pengampunan, dan ada pemulihan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh di dalam dosa, supaya kita bisa dipulihkan. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan berkata, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Dengan kata lain, harus ada pertobatan. Oke, jadi kalau kita sudah salah, kita menyesal, kita minta ampun sama Tuhan, jangan balik sama dosa yang lama. Tapi kita sungguh-sungguh bertobat. Bertobat artinya tinggalkan dosa. Bukan cuma tinggalkan dosa, tapi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah hasilkan buah sesuai dengan pertobatan saudara. Jadi bukan hanya kita tidak lagi mengulangi kesalahan kita, tapi sebaliknya lakukan hal-hal yang baik.
lakukan buah-buah kebenaran, itu hasilkan buah-buah pertobatan. Sehingga sungguh-sungguh ada pembalian terjadi dalam hidup saudara. Coba Anda renungkan kisah seorang perempuan sundal yang dicatat dalam Alkitab, namanya Rahab. Ya, sebagai seorang perempuan sundal tentunya reputasinya nggak baik. Tentunya dia dicap dengan tidak baik. Tapi yang luar biasa sampai di satu titik ada pertobatan terjadi. Bahkan dia melakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Yaitu dia menyelamatkan 2 pengintai yang diutus oleh Yosua. Ini luar biasa sekali. Jadi dia melakukan sesuatu yang baik, yang begitu mencolok. Sehingga benar-benar orang sudah nggak memperhitungkan lagi kesalahannya. Tapi orang bisa melihat ada kebenaran yang bersinar terang dalam hidupnya. Doa saya, walaupun dosamu gelap, tapi mulai sekarang terang kebenaran yang engkau pancarkan dari hidupmu lebih terang benderang. Oke, itu yang namanya pertobatan sejati. Jadi saya ajak saudara mengubah dosa, bukan hanya tidak dosa, bukan hanya netral, tapi jadi kebenaran. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus. Petrus sempat jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan fatal sekali, yaitu menyangka Yesus sampai 3 kali. Petrus ini boleh dikatakan kesalahannya tidak kalah dibandingkan dengan kesalahan Yudas Iskariot. Tapi yang luar biasa dari Petrus, sekalipun awalnya dia sangat menyesal, awalnya dia sudah benar-benar dalam titik yang mungkin merasa tidak layak dan tidak bisa diampuni. Tapi yang luar biasa sampai di satu titik dia sadar dan dia memilih untuk mendekatkan diri kembali kepada Tuhan dan bahkan berubah, menghasilkan buah-buah pertobatan. Dia memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, jadi saksi Kristus, sehingga melalui hidupnya Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, dan benar-benar dunia ini digoncangkan ya karena dampak pelayanan Petrus yang begitu luar biasa, dedikasinya buat Tuhan. Sampai akhir hidupnya Petrus ini menyerahkan dirinya untuk mati ya sebagai martir, disalib terbalik, dan dia mengakhiri pertandingan imannya dengan luar biasa. Jadi semua kesalahan di masa lalunya sudah kayak terhapuskan benar-benar ya oleh buah-buah pertobatan yang begitu luar biasa yang dia hasilkan di dalam kehidupannya. Jadi saya ajak saudara ya, nggak perlu terlalu lama untuk bersedih karena kejatuhan saudara, karena dosa yang sudah Anda lakukan. Hari ini yang penting, ayo kita bertobat, tinggalkan dosa itu. Setelah itu arahkan diri untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa yang saudara selamatkan, buah-buah dalam pelayanan. Anda bangkit, Anda bangun lagi kelompok sel saudara. Ya, saudara jadi berkat bagi banyak orang. Saudara tolong banyak orang. Saudara dipakai jadi alat Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan. Saya percaya ketika kalau itu Anda lakukan, terang kemuliaan Tuhan bersinar atas hidup saudara. Jadi ini yang firman Tuhan kehendaki. Alkitab ngomong 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit kembali. Saya deklarasikan kebangkitan saudara dimulai saat ini. Pemulihan saudara dimulai saat ini. Saya mau kasih satu contoh yang terakhir. Bagaimana orang yang sempat jatuh tapi bisa dipulihkan. Awalnya namanya adalah Saulus. Anda masih ingat kan? Dia dikenal sebagai penganiaya umat Tuhan. Karena dia yang suka untuk menangkap dan menganiaya orang-orang Kristen pada zaman itu. Tapi sampai di satu titik, ya Saulus berjumpa dengan Yesus dan dia benar-benar mengalami pertobatan. Cuma masalahnya setelah dia bertobat dengan sungguh-sungguh pun, ya, terus dia mencoba menggabungkan diri dengan orang-orang percaya, dengan jemaat mula-mula pada waktu itu, ya, trustnya belum muncul. Orang lain kan ngelihatnya dia penganiaya umat Tuhan, dia orang berdosa, ya, dia sudah melakukan kesalahan. Jadi ketika dia sudah bertobat pun mau balik pun orang yang nggak secepat itu untuk bisa mempercayai, untuk bisa menerima dia kembali. Nah itu sesuatu yang wajar.
terjadi. Saya bacakan dulu supaya kita ngerti gambarannya lebih jelas di Kisah 9 ayat 21 dan 26. Ya, saya mulai 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini, yaitu Saulus, yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Jadi orang masih heran dengan pertobatan Saulus ini. Iya apa tidak ya? Apa ini Saulus yang sama yang kita dengar dulu ya? Sekarang ayat 26 ditulis begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi karena reputasinya di masa lalu sudah jelek, sudah kelam, sekarang dia memang benar sudah bertobat. Tapi ketika dia mencoba menggabungkan diri, mendekat kepada yang lainnya belum mau nerima dia. Ya karena mereka masih belum muncul. Trust-nya, rasa percayanya belum muncul. Seringkali itu juga yang kita alami ketika kita jatuh dalam dosa dan kita kehilangan reputasi, kita kehilangan nama baik kita. Ya, orang akan mencap kita dengan sangat negatif. Orang akan mencap kita dengan sangat tidak baik, ya, karena reputasi nama baik kita sudah tercoreng. Akibatnya belum tentu penerimaan orang akan terjadi secepat itu, secepat yang kita harapkan. Itu memang akan butuh waktu. Kadang-kadang dalam proses waktu itu saudara akan mengalami yang namanya cercaan, yang namanya caci maki, yang namanya gosip, bahkan yang namanya fitnah. Ya, bahkan kalau itu di sosial media pun, wow, komentar-komentarnya bisa sangat mengerikan sekali. Bisa jadi orang-orang akan bicara di belakang kita yang enggak, yang aneh-aneh. Dan kalau saya bisa ngomong sama saudara, itu konsekuensi, salah satu konsekuensi ketika seseorang jatuh di dalam dosa. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, ketika engkau mengalami itu, jangan putus asa, jangan saudara kehilangan pengharapan. Ingat baik-baik, ya, nama baik itu penting, reputasi penting. Tapi bukan segalanya. Yang segalanya adalah kasih karunia Tuhan. Yang segalanya adalah perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang penting ada pertobatan sejati terlebih dahulu dalam hidup kita untuk kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa itu. Itu penting sekali. Tapi setelah itu yang kedua, belajar seperti Saulus. Ya, dia berubah nama jadi Paulus. Setelah itu dia bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi dia menghasilkan buah-buah pertobatan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk jadi berkat, jadi saksi. Melalui hidupnya di babak berikutnya, banyak orang yang dijamah, banyak orang yang dipertobatkan, diselamatkan, sehingga melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Artinya Rasul Paulus menjawab semua keraguan orang itu dengan buah-buah pertobatan yang dia hasilkan. Saya ajak saudara, ayo ambil keputusan mulai saat ini. Hasilkan buah-buah pertobatan yang sejati. Saya percaya nama baik yang sudah rusak pun bisa dipulihkan kembali. Reputasi yang sudah hancur pun bisa dipulihkan kembali. Dan sungguh-sungguh pemulihan seutuhnya Anda bisa alami. Dan sungguh-sungguh kebangkitan terjadi dalam hidup saudara. Jadi saat ini saya ajak saudara untuk berdoa. Yang pertama, ayo kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Gak perlu sombong, gak perlu keraskan diri, gak usah membela diri, apalagi menyalahkan orang lain. No. Ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita berdoa, ya, mencari wajah Tuhan, datang sama Tuhan ya dengan merendahkan diri, dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, bahkan menghasilkan buah-buah pertobatan. Angkat dua tangan saudara dan katakan, ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Aku sadar aku sudah berbuat salah dan aku mau minta ampun kepada Tuhan. Aku tidak mau jauh dari kasih karunia Tuhan. Aku mau kembali pada kasih karunia Tuhan. Bahkan mulai saat ini, aku mau menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata. Pulihkan aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan.
Bangkitkan aku Tuhan. Mulai saat ini pakai aku untuk jadi berkat. Pakai aku untuk melayani Tuhan. Pakai aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga melalui hidupku, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidupku, kerajaan Allah diperluas. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin, amin. Kalau saudara diberkati dengan sharing firman Tuhan hari ini, Anda bisa sharekan, bagikan video ini kepada teman saudara yang mungkin mengalami pergumulan yang sama dengan saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja, menjamah, dan pemulihan pasti terjadi. Sehingga kita-kita yang sempat mengalami kejatuhan, tapi kita bisa mengalami kebangkitan kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati. Amin.